Jangan tanya Amerika apa yang bisa dilakukannya untuk keamanan kita. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk keamanan kita sendiri. Tegas Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, dalam pidatonya di Parlemen Eropa pada tanggal 22 Januari tahun 2025. Pernyataan ini mencerminkan kecemasan yang semakin meluas di Eropa. Kecemasan bahwa benua yang dulunya menjadi pusat peradaban dan kekuatan global, kini menghadapi tantangan yang amat serius untuk bertahan sebagai entitas yang mandiri. Dalam pidatonya di hadapan anggota Parlemen Uni Eropa, Donald Tusk bahkan mendesak blok yang beranggotakan 27 negara itu untuk mengambil alih kendali keamanannya sendiri. Tusk menyatakan, jika Eropa ingin bertahan hidup, maka harus mempersenjatai diri sendiri. Kita perlu kembali percaya pada kekuatan kita. Kita kuat, kita setara dengan kekuatan-kekuatan terbesar di dunia. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah percaya pada kekuatan itu. Pidato Tusk ini mencerminkan kritik tajam terhadap ketergantungan Eropa yang berlebihan pada negara-negara asing, baik dalam hal keamanan, energi, maupun ekonomi, sehingga menempatkan Eropa dalam posisi yang amat rapuh. Dalam urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri, Eropa menyerahkannya secara total kepada Amerika Serikat. Dalam urusan pasokan energi, mereka masih bergantung pada belas kasih Rusia. Untuk produksi barang-barang dan kebutuhan industri, ketergantungan pada Cina semakin memperjelas lemahnya daya saing manufaktur Uni Eropa di era globalisasi. Sementara itu, di sektor keuangan, dominasi dolar Amerika Serikat juga semakin menekan benua biru itu. Meski euro menjadi mata uang yang kuat, pengaruh dolar dalam perdagangan internasional membuat banyak negara Uni Eropa sulit untuk terlepas dari dominasi ekonomi Paman Sam itu. Semua ini memperlihatkan bagaimana Eropa yang dulunya menjadi simbol kekuatan dan kemajuan, kini berada di persimpangan jalan, di mana ketergantungan yang berlebihan dan kurangnya kemandirian telah membuat mereka kehilangan posisi yang dominan. Seperti elang yang kehilangan sayapnya, Eropa tak lagi mampu terbang bebas mengarungi angkasa, terperangkap dalam sangkar emas yang dibangun oleh tangan-tangan asing. Jeruji emas itu, meski tampak berkilau, telah membatasi gerak, mencekik potensi, serta merampas kemerdekaan. Semua ini semakin diperparah dengan dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang lebih memprioritaskan kepentingan domestik yang tercermin dalam retorika fenomenalnya America First. Kebijakan ini membuat Eropa merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan dukungan dari kekaisaran Paman Sam. Kecemasan meningkat bahwa Presiden Amerika Donald Trump dikhawatirkan berusaha segera mengakhiri perang dalam pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan persyaratan yang tidak menguntungkan Ukraina. Gentingnya situasi membuat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas akhirnya angkat bicara. Kallas memperingatkan bahwa industri pertahanan Rusia telah menghasilkan tank, bom luncur, dan peluru artileri dalam jumlah besar. Dalam 3 bulan, mereka dapat memproduksi lebih banyak senjata dan amunisi daripada yang dapat kita hasilkan dalam 12 bulan. Ia bahkan menggambarkan Rusia sebagai negara yang sangat termiliterisasi yang menghadirkan ancaman eksistensial bagi kita semua. Kekhawatiran dunia barat tidak berhenti di situ, sebab Trump telah berulang kali menuntut negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB, sebuah angka yang jauh melampaui target sebelumnya yang hanya sebesar 2%. Hal ini tentu saja menambah beban finansial yang berat bagi negara-negara NATO yang sebelumnya telah dilanda krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis tenaga kerja. Tidak berhenti di situ, Donald Trump juga mengambil langkah drastis dengan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan ini memiliki dampak yang sangat besar, mengingat Amerika Serikat adalah kontributor dana terbesar bagi WHO. Akibatnya, hal ini akan mengurangi kemampuan WHO dalam menangani krisis kesehatan, termasuk program-program yang sangat penting, seperti penanggulangan tuberkulosis dan HIV/AIDS. Trump menyatakan dengan tegas, Organisasi Kesehatan Dunia menipu kita, seperti halnya pihak lain yang selalu mengambil keuntungan dari Amerika Serikat. Ini tidak akan terjadi lagi. Bahkan, Donald Trump mengumumkan kebijakan yang berpotensi merugikan Israel dan mendukung pembentukan negara Palestina. Setelah dilantik, Trump menyatakan bahwa Gaza harus dibangun kembali dengan pendekatan yang berbeda, di mana dia menyoroti potensi kawasan Gaza yang strategis dengan pantainya yang indah dan eksotis. Trump juga mengusulkan untuk memindahkan 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai lokasi alternatif,
meskipun proposal ini menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Bahkan, Donald Trump secara terang-terangan menyampaikan ancaman terselubung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait konflik yang terus memanas. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan, "Kita akan segera melihat gencatan senjata, dan itu harus dipertahankan. Saya sudah mengatakan kepada Netanyahu untuk terus melakukan apa yang perlu dilakukan, tetapi ini harus segera berakhir. Kami ingin konflik ini selesai, tetapi jalankan langkah yang memang harus diambil." Pesan tersebut mencerminkan tekanan Amerika Serikat terhadap Israel untuk segera mengakhiri eskalasi, meskipun dengan tetap memberikan ruang bagi tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingannya. Di tengah desakan yang tak kunjung usai, Ukraina berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus berulang kali mendorong Eropa untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam hal keamanan. Ia bahkan menyarankan bahwa Eropa membutuhkan sistem pertahanan seperti Iron Dome milik Israel untuk melindungi diri dari ancaman eksternal. Hanya saja, membangun kemampuan pertahanan yang mandiri bukanlah tugas yang mudah. Zelensky tampaknya mulai menyadari kenyataan pahit bahwa kelangsungan negaranya tidak bisa hanya bergantung pada dukungan Amerika, tetapi mesti beralih pada kemampuan sekutu-sekutu NATO yang lebih mandiri. Namun, pertanyaannya tetap, apakah Eropa akan mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika dan membangun sistem pertahanan yang mampu berdiri sendiri di tengah ketegangan global yang semakin meningkat? Tampaknya sulit bagi Eropa untuk benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika Serikat, mengingat pembangunan sistem pertahanan seperti Iron Dome membutuhkan investasi besar-besaran dalam riset, pengembangan, dan produksi, di mana tidak semua negara Eropa siap untuk mendanainya. Dengan kata lain, di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks dan dukungan Amerika yang kini lebih bersifat transaksional di bawah kepemimpinan Donald Trump, Eropa tampaknya masih jauh dari mampu membangun kemandirian pertahanan yang benar-benar solid. Semua ini semakin memperkuat prediksi Philip Payson O'Brien, seorang profesor dan pakar strategi internasional, bahwa NATO akan menghadapi risiko perpecahan serius pada tahun 2025. O'Brien telah lama memperingatkan bahwa ketegangan internal dalam aliansi yang dipicu oleh perbedaan kepentingan strategis dan ekonomi di antara anggotanya akan semakin sulit dikelola di tengah situasi global yang memanas. Sementara negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan negara-negara Baltik bersikeras pada pendekatan keras terhadap Rusia, negara-negara seperti Prancis mulai mengadvokasi otonomi strategis Eropa, yang secara implisit menyiratkan pengurangan ketergantungan pada Amerika Serikat. Selain itu, meningkatnya pengaruh Rusia dan Cina di kawasan Eropa juga memperburuk fragmentasi politik di Eropa. Rusia terus-menerus memanfaatkan celah-celah kelemahan dalam aliansi NATO, sementara investasi besar-besaran Cina dalam infrastruktur Eropa melalui Belt and Road Initiative telah menciptakan ketergantungan yang mendalam. Artinya, dengan semakin banyaknya negara yang lebih fokus pada kepentingan domestik atau aliansi bilateral dengan kekuatan lain, NATO berisiko kehilangan relevansinya sebagai benteng dunia barat. Jika krisis ini terus berlanjut tanpa resolusi yang jelas, NATO akan menghadapi degradasi, menjadi sekadar aliansi simbolis tanpa kemampuan strategis yang nyata, sehingga dapat membuka ruang baru bagi kekuatan lain untuk mendominasi lanskap geopolitik. Di tengah kekhawatiran terhadap masa depan NATO dan kemandirian Eropa, muncul pula perdebatan tentang arah baru yang harus diambil benua biru itu. Beberapa pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah lama menganjurkan pembangunan autonomi strategis Eropa sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Gagasan ini melibatkan pembentukan blok militer dan kebijakan luar negeri independen yang dapat merespons krisis global tanpa harus bergantung pada Washington. Namun, implementasi dari visi ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait kesenjangan anggaran, perbedaan visi politik antar negara anggota, serta kurangnya infrastruktur pertahanan yang memadai. Misalnya, negara-negara seperti Jerman, yang merupakan salah satu ekonomi terbesar di Eropa, kini cenderung lebih berhati-hati dalam meningkatkan anggaran pertahanan, sementara negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan negara-negara Baltik merasa lebih terancam oleh Rusia dan menginginkan pendekatan yang lebih agresif. Di sisi lain, krisis energi yang disebabkan oleh ketergantungan pada gas Rusia telah memicu perdebatan sengit tentang kebijakan energi jangka panjang. Negara-negara seperti Hungaria dan Slovakia yang memiliki hubungan yang lebih ramah dengan Rusia
kerap kali bertentangan dengan negara-negara seperti Polandia dan Lituania yang menuntut pemutusan total hubungan energi dengan Moskow. Ketimpangan ekonomi di dalam Uni Eropa juga menjadi ancaman serius. Sebagai gambaran, negara-negara Eropa Selatan termasuk Italia, Spanyol, dan Yunani masih bergulat dengan dampak jangka panjang dari krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, sementara negara-negara Nordik dan Eropa Barat yang lebih makmur memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk berinvestasi dalam pertahanan dan inovasi. Ketidakseimbangan ini menciptakan dinamika politik yang sulit, di mana negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi merasa enggan untuk membiayai kebutuhan pertahanan kolektif tanpa komitmen yang sama dari negara-negara lain.